selamat datang di videonya Sipa. So, pernah gak sih teman-teman kayak bingung gitu mau bikin desain, ataupun teman-teman ada tugas disuruh bikin pamflet, ataupun bagi teman-teman nih yang small business pasti kan punya akun IG ya, dan di sana tuh teman-teman dituntut untuk buat feeds IG yang menarik kan dengan bantuan desain gitu, dengan membuat desain poster gitu kan. Nah, di sini mungkin teman-teman problemnya kayak apa ya, aplikasi yang recommended buat pemula gitu, yang aku tuh bisa gitu ngedesain dari basic banget gitu walaupun nggak terlalu mempunyai skill gitu. Terus ada gak sih yang lebih simple gitu aplikasinya, ataupun ngeditnya bisa di HP lah gitu. Untuk menjawab keresahan teman-teman ataupun menjawab kebingungan teman-teman, kira-kira ada yang udah tahu belum aplikasi yang bakal aku rekomendasiin di video kali ini? Ya, Canva. Nah, ini merupakan contoh dari desain-desain yang pernah aku buat di Canva. Ini dari desain yang pertama banget sampai yang terakhir aku post itu aku buat di Canva. Video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai gimana sih gitu caranya menggunakan Canva gitu. Terus apa aja elemen-elemennya, tools-toolsnya apa aja, terus gimana cara memadukan tiap warnanya, ataupun gimana cara mengkombinasikan tiap fontnya. Nah, seperti biasa kalau teman-teman penasaran, simak terus ya sampai habis. Sebelum ke intinya, coba kita kenalan dulu yuk sama aplikasi si Canva-nya gitu. Teman-teman udah tahu belum sih apa sih aplikasi Canva itu? Ya, aplikasi buat ngedesain gitu. Iya betul gitu. Jadi si aplikasi Canva ini tuh merupakan aplikasi desain grafis yang dikenal dengan kemudahan penggunaannya gitu. Makanya di awal aku jelasin si Canva ini tuh bener-bener recommended banget buat teman-teman, apalagi teman-teman yang mau belajar desain dari nol banget atau dari basicnya banget. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di Canva ini, yang pertama yaitu pastikan koneksi sinyal teman-teman tuh harus benar-benar stabil ya ketika mau ngakses, karena si Canva sendiri tuh agak sensitif gitu terkait sinyal. Jadi kayak misalkan kita lagi ngedesain nih, terus tiba-tiba sinyalnya agak kurang gitu, agak jelek dikit gitu ya, itu bisa-bisa kita nggak bisa ngedit lagi gitu, atau bahkan hasil desain kita tuh bisa kayak acak-acakan lagi, atau bisa aja sampai hilang gitu karena emang saking sensitifnya gitu. Kedua yaitu ada fitur auto save. Jadi kayak misalkan teman-teman ngedesain nih, terus hasil desainnya tuh belum selesai gitu, dilanjut nanti. Nah, itu tuh tanpa teman-teman save, si hasil desainnya tuh udah otomatis tersimpan di galeri hasil desain kalian gitu, yang suatu waktu nanti pas teman-teman mau login lagi, mau ngedesain lagi, itu udah ada hasil desain teman-teman yang dibuat sebelumnya gitu. Yang ketiga, si aplikasi Canva ini kalian bisa gunakan lewat handphone ataupun lewat laptop gitu. Bahkan teman-teman kalau misalkan memorinya penuh di handphone ataupun di laptop gak bisa ngedownload si aplikasinya, teman-teman gak usah download aja udah bisa ngakses si Canva-nya gitu. Nah, teman-teman bisa loginnya di webnya aja gitu, langsung di Google-nya aja, teman-teman tinggal ketik Canva gitu ya, tinggal diakses gitu ya, login menggunakan akun Gmail, akun Google, ataupun lewat Facebook. Teman-teman udah bisa ngakses si Canva tanpa mengunduh terlebih dahulu aplikasinya. Di Canva itu ada Canva berbayar dan Canva yang gratis. Nah, untuk Canva berbayar sendiri itu mungkin keunggulannya lebih ke banyak fitur-fitur ataupun elemen yang lebih leluasa untuk diakses gitu, banyak fitur yang terbuka gitu, lebih banyak yang bisa diakses dibandingkan dengan Canva yang gratis gitu. Karena biasanya untuk Canva yang gratis itu ada beberapa fitur atau elemen yang gak bisa diakses atau gak bisa dibuka, karena itu dikhususkan untuk Canva yang pro ataupun yang berbayar gitu. Jadi kalau teman-teman ingin yang lebih leluasa banget gitu ya, bisa mengakses semuanya, itu teman-teman bisa berlangganan di Canva yang berbayar gitu. Tapi sejauh ini untuk Canva yang gratis aja menurut aku itu udah expert banget gitu, udah sangat menunjang dalam proses pembuatan desain gitu, apalagi Canva yang pro-nya. Di Canva terdapat 8 elemen ataupun fitur yang bisa teman-teman akses di Canva.
terkait fitur teks gitu. Mungkin teman-teman bingung ya, kayak emang idealnya berapa sih gitu pemilihan font dalam sebuah desain gitu, dalam satu desain. Berdasarkan dari yang telah aku research gitu ya, 2 jenis font itu udah cukup dan 3 jenis font itu udah maksimal banget gitu. Karena jika kita terlalu banyak menggunakan jenis font itu dikhawatirkan informasi di dalam desain itu tidak sampai ke audiens gitu. Jadi makanya teman-teman bisa menggunakan 2 ataupun 3 jenis font itu udah maksimal ya, 3 itu. Gimana sih cara mengkombinasikan antara satu jenis font dengan font yang lainnya gitu? Mungkin problem teman-teman ada di situ ya, kebingungan gitu. Apakah font yang satu dengan font yang kedua itu kalau dikombinasikan akan selaras gitu? Nah, di fitur Canva ini ada fitur tambahannya gitu. Teman-teman bisa akses di web Canva-nya, itu namanya Canva Font Combination. Jadi di Canva Font Combination ini teman-teman akan dimudahkan gitu ya dalam mengkombinasikan antara satu jenis font dengan font yang lainnya. Teman-teman bisa search aja di Google, itu namanya Canva Font Combination. Nah, kalau udah di search, teman-teman langsung klik aja di yang paling teratas. Ini merupakan tampilan dari si Canva Font Combination. Nah, di sini ada tulisan select a starter font. Teman-teman bisa langsung ketik aja font yang ingin dikombinasikan dengan font yang lainnya. Misalkan teman-teman mau font Montserrat ya. Nah, misalkan teman-teman klik aja Montserrat. Nah, ini tuh udah dikombinasiin si font combination Montserrat tuh bagusnya dikombinasiinnya dengan font apa. Nah, di sini tuh si sistemnya sudah memunculkan beberapa referensi. Contohnya yang pertama tuh ada Montserrat perpaduannya dengan Droid Serif. Nah, kayak gini. Nah, ini tampilannya gitu. Terus ada Montserrat dengan Verelaron gitu. Jadi sistemnya tuh sudah mengkombinasikan gitu. Ada fitur warna ataupun color palette gitu. Jadi biasanya di Canva sendiri tuh akan menampilkan fitur warnanya itu hanya warna dasarnya aja gitu. Kayak misalkan di gambar ini, itu yang dimunculkan itu warna-warna dasarnya. Gimana dong gitu kalau misalkan aku pengen ngegunain warna-warna yang gak dimunculin di warna dasar, kayak misalkan warna pink peach, hijau toska, itu ada keywordnya atau kata kunci dalam pencarian warna tertentu yang tidak dimunculkan di tampilan warna dasar. Di Canva sendiri itu ada Canva Research, jadi ada tambahan fitur dari Canva-nya tuh di web, teman-teman bisa manfaatin gitu. Nah, teman-teman bisa search aja di Google namanya Canva Palette Generator. Teman-teman klik aja. Nah, teman-teman klik yang tampilan paling atas untuk mengakses si color palette di Canva ini. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilan awalnya. Nah, ini kelihatan kan kayak ini tuh namanya tuh color palette teman-teman, dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada tanda pagar FFAEBC kayak gitu-gitu, itu tuh keyword dalam pemilihan warnanya gitu. Jadi tiap warna tuh ada keywordnya gitu. Nah, ini kata kunci dari warnanya seperti itu. Nah, di Canva Palette Generator ini ada beberapa rekomendasi gitu, color palette yang sudah direkomendasikan oleh Canva gitu untuk teman-teman aplikasikan dalam desain teman-teman. Fitur elemen atau fitur yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mencari icon ilustrasi ataupun gambar-gambar yang bisa menunjang untuk ditaruh di desain teman-teman. Ada fitur latar belakang atau fitur background, di mana di fitur ini teman-teman bisa mengubah latar belakang desain teman-teman.
Oke teman-teman, aku udah taruh link rekomendasi fitur tambahan di Canva-nya itu udah aku taruh di description box. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja ya. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, teman-teman boleh banget dong untuk like. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel aku dan belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Kalaupun teman-teman masih bingung ataupun ada pertanyaan terkait Canva, teman-teman boleh aja ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!